Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana pada Senin pagi ini? Alhamdulillah. Saudara tetap sehat, kondisi perubahan cuaca akan menjadi ancaman kalau saudara tidak menjaga kesehatan. Alhamdulillah saudara sehat semuanya. Sekarang kita memasuki pendidikan kewarganegaraan PKN pertemuan ke-12 dengan tema ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional dan bagaimana saudara seharusnya menjadi warga negara yang baik, maksudnya mencapai atau mempertahankan ketahanan nasional ataupun lainnya. Ayo kita ikuti satu persatu dari apa yang ada di layar. Ya, sebelumnya kita mereview terkait dengan implementasi wawasan Nusantara pada pertemuan ke-11 kemarin, meskipun juga ke-10 kita juga membahas tentang wawasan Nusantara. Bagaimanapun, pada pertemuan kemarin, cara pandang bangsa Indonesia terkait dengan bagaimana Indonesia memanfaatkan geografis, sejarah, kondisi sosial untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya. Itu adalah yang terpenting dalam pembahasan wawasan Nusantara pertemuan ke-11 kemarin. Supaya semoga saudara teringat kembali apa yang kita bahas, apalagi saudara sudah membuat pertanyaan dan membuat jawaban, sehingga minimal dalam satu kelas atau bahkan kelas lainnya, itu saling terjadi dialektika meskipun di dalam proses pembuatan dan pembahasan bersama. Wawasan Nusantara dikembangkan, maksudnya ini hubungannya wawasan Nusantara yang selanjutnya dihubungkan dengan ketahanan nasional. Setiap bangsa memiliki cita-cita dan tujuan nasional mengikat di setiap warga negara diwujudkan. Wawasan nasional warga negara untuk diwujudkan. Mewujudkan cita-cita tersebut berhadapan dengan sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATGH yang harus diatasi, tanggulangi, dan dengan kemampuan, kekuatan, keuletan, dan ketangguhan keempat. Ini ada istilah-istilah yang saudara harus mengetahui ya. Maksudnya, di dalam perkuliahan PKN ini, hal ini tidak hanya di kelas ini. Di seluruh mahasiswa yang mengikuti pendidikan kewarganegaraan pasti mengenal ATGH dan keempat. Kalau ATGH dihubungkan dengan hambatan, tantangan, ancaman, gangguan. Kalau keempat adalah kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Maksudnya sebagai solusi dari ATGH tersebut. Ya, ini dihubungkan dengan apa yang terjadi dalam kondisi nasional kita atau negara kita. Yang ada, sekali lagi, tantangan hambatan datang silih berganti, tetapi bagaimana solusi selalu juga hadir. Keempat, yang merupakan keuletan, ketangguhan, kekuatan, kemampuan untuk mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup. Jadi, berhidup, berbangsa, dan bernegara pasti ada hambatan yang selanjutnya para pemimpin negara atau saudara juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup negara kita, nasional kita, bangsa kita. Aktualisasi konsep ketahanan nasional dapat digunakan dengan cara melihat, memikirkan, menggugah, dan menumbuh kembangkan jiwa, tanggung jawab, dan semangat setiap elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin modern. Jadi, semakin modern itu pasti ada hal yang perlu kita pikirkan. Kita lihat apakah hal itu hal yang membahayakan terhadap negara kita. Apakah jiwa, maksudnya generasi muda kita khususnya,
itu selanjutnya masih dekat dengan nasional kita, ketahanan nasional kita. Karena harus dipahami pada saat ini, ketika dunia global, antar satu negara dengan negara lain relatif tidak berjarak. Contoh saudara ketika ke Malaysia, sekarang sudah tidak perlu bayar seperti visa ataupun lainnya. Ini pada saat ini masih mungkin di Asia. Pada kesempatan lain nanti seluruh dunia saudara sudah tidak bayar tentang visa. Kalau paspor kan hanya kebutuhan untuk seperti KTP itu, jadi saudara menjadi paspor itu identitas internasional saudara. Tetapi bahwa kalau dahulu membayar, sekarang tidak. Hubungannya dengan tema hari ini, ketahanan nasional, saudara pasti mudah berkunjung kemana-mana tadi. Ketika saudara tidak mempunyai jiwa nasionalisme, sangat mungkin saudara terhanyut dengan negara lain dan saudara selanjutnya tidak ada hubungannya dengan ketahanan nasional kita. Ya, di situ merupakan ancaman, tantangan bagi negara kita. Begitu juga pada saat ini, kalau saudara tidak secara langsung ke sana misalkan dengan dunia media sosial, saudara mengenal seluruh dunia, seluruh negara, seluruh budaya yang selanjutnya kalau saudara tidak mempunyai jati diri, maka itu merupakan ancaman juga. Maksudnya, identitas saudara akan tergantikan oleh identitas yang lain. Meskipun itu kan hak asasi saya, Pak. Iya, itu hak asasi saudara. Tetapi saudara masih ingat bahwa pada kesempatan ini, saudara dari mana, saudara dibesarkan di mana, dan saudara selanjutnya ada hubungan semuanya dengan negara ini. Perkembangan iptek juga membutuhkan keempat untuk menghadapi atikia. Jadi, solusi-solusi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan karena berbagai ancaman yang ini tentunya pada kesempatan ini dihubungkan dengan ketahanan nasional kita. Iya, terkait dengan yang terkini, COVID-19 misalkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan solusi terkait dengan COVID tersebut. Maka berbicara hambatannya, ya kita anak negeri banyak yang terkena COVID-19 belum mendapatkan ya obatnya atau antivirusnya. Kalau saudara melihat di berbagai berita, maka masih mencari mana yang terbaik. Proses penelitian belum selesai. Dan di sini sebetulnya keempat itu sangat ditunggu oleh negara untuk ketahanan nasional kita. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa menghadirkan ya antivirus untuk COVID-19 tidak harus membeli dari negara lain. Ya, semoga saja para ilmu pengetahuan atau ilmuwan kita yang sangat berhubungan dengan kesehatan, maka segera bisa menemukan, mendapatkan, dan semoga saja semua warga negara Indonesia tentunya dalam kondisi menuju ke kesehatan, menuju lebih sehat, dan pada saat ini kalau ada yang sakit, semoga bisa menjaga atau mencari kesembuhan. Ya sekali lagi tadi terkait dengan keempat tadi. Latar belakang ketahanan nasional, Indonesia pernah mencapai kejayaan pada pemerintahan Sriwijaya, Negara Nusantara I, dan Majapahit, Negara Nusantara II. Ini sebuah gambaran bahwa memang Nusantara kita itu luar biasa pada zaman dahulu. Meskipun saudara mungkin lupa, itu kan belum sebagai negara republik, belum demokrasi. Kok sudah dianggap sebagai negara Nusantara? Ya, pada waktu itu memang demokrasi belum dikenal di kita. Yang paling baik adalah kerajaan. Pada waktu Sriwijaya, negara Nusantara I, mampu memerintah, mampu mengendalikan para warga negara dan bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Meskipun
temanya kerajaan. Kalau sekarang kan, kalau berbicara kesejahteraan, kemakmuran, ya demokrasi. Tapi waktu itu, negara Nusantara I Sriwijaya mampu menghadirkan kesejahteraan. Dan selanjutnya ada negara Nusantara II Majapahit, mampu menghadirkan kesejahteraan juga. Ada perbedaan tempat, tetapi bisa menjadikan Nusantara ini bisa bersatu dan menjadi kerajaan yang luar biasa disegani oleh banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Permasalahannya, selanjutnya hancur. Mengapa bisa hancur? Ya itulah produk manusia. Ya kalau kita melihat secara satu persatu, alasannya pertama, adanya pertikaian dan perpecahan di antara pemimpin sehingga terpecah belah. Kalau saudara melihat pada negara demokrasi pada saat ini juga terjadi perpecahan. Tapi mengapa pada waktu Nusantara I dan II itu selanjutnya hilang dan sekarang kok masih bertahan? Saudara, kalau melihat pertikaian zaman dahulu, ya pertikaian yang ya siapa yang menang, dia akan menjadi penguasa dengan cara kekuatan, kekuasaan. Kalau pada saat ini, maka yang ketika ada permasalahan dan selanjutnya dikonflikkan, maka para warga negara atau bagian-bagian dari yang berkonflik, kalau sekarang diartikan konflik ya, mereka sudah memahami keberadaan konflik itu untuk menghadapkan berbagai ide dan gagasan untuk kebaikan negeri ini. Kalau pada waktu itu, konflik itu ya konflik. Konflik itu harus berakhir dengan ada yang menang dan yang kalah. Kalau saat ini, konflik tidak harus ada yang menang dan kalah. Bisa-bisa menang semuanya, bisa-bisa kalah semuanya. Tetapi karena sudah negara demokrasi selanjutnya, mereka bisa membangun. Adanya serbuan dan invasi, ini yang berbeda dengan dahulu dengan sekarang. Kalau invasi dahulu, invasi dan serbuan dahulu, itu dia nyata berhadapan dengan warga negara kita, para founding fathers waktu itu, berhadapan dengan para penjajah kolonial. Kalau saat ini, ada serbuan dari invasi, sementara belum terasakan. Meskipun hal yang apa yang menjadi harapan dari para kolonial saat ini itu sudah masuk. Contoh, kalau kita boleh mengkritik ya, di Indonesia itu sekarang mengkonsumsi luar biasa, kemana-mana harus naik sepeda motor. Ini sering saya ungkapkan. Coba, siapa yang memproduksi sepeda motor? Itu kan Jepang, Cina. Begitu juga handphone. Itu kan Jepang. Atau Cina khususnya lebih banyak. Atau Korea juga. Atau Amerika. Mengapa sih warga negara kita suka seperti itu? Ya karena di dalam negeri belum ada yang mampu untuk menyaingi mereka. Seandainya ada yang mampu, brandingnya masih kalah. Nah, itu sebuah ATGH tadi, yang selanjutnya kita harus memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang ada di negeri ini. Yang pasti, penjajahan di negeri kita sedang berjalan, tetapi kita tidak merasakan seperti para pendiri bangsa dahulu, bahwa kolonial itu harus dilawan, sekarang malah dinikmati. Itu perlu kita introspeksi bersama. Mungkin saudara harus mendiskusikan panjang lebar tentang ini. Adanya bencana alam. Jadi hancurnya karena ada bencana alam. Kalau saat ini relatif negara itu mengayomi semuanya, meskipun pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu, misalkan tsunami di Aceh langsung hancur, berantakan waktu itu, tapi negara mampu untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan tersebut. Meskipun yang namanya tsunami itu relatif dari waktu ke waktu menjadi ancaman. Begitu juga gunung meletus, kita masih ingat bagaimana misalkan Candi Borobudur itu tertutup oleh semua tanah. Ya mungkin salah satunya karena ada sebuah banjir atau gunung Merapi misalkan, sehingga candi yang sebesar itu tertutup oleh tanah. Ya, itulah apa yang dikatakan bahwa kehancuran kerajaan Nusantara I dan Nusantara II pada waktu itu. Kehebatan Majapahit
taruhlah saudara kalau ke Mojokerto, Trawulan, relatif tidak menemukan kemegahan pada waktu itu, hanya puing-puing kecil-kecil. Padahal kalau melihat sebuah buku cerita luar biasa. Popularitas negara dalam kancah internasional mengundang perhatian negara Eropa. Belanda mempunyai etikat buruk menguasai. Ini kita cerita tentang masa lalu ya. Masa lalu yang harus juga dikenang. Pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial muncul pada zaman para pahlawan, misalkan Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dien di Aceh, Sisingamangaraja di Batak, Gunung Suropati di Jawa Timur, Sultan Hasanuddin di Makassar. Ya masih banyak lagi para pahlawan Patimura di Maluku, Sultan Agung ya di Jawa, dan masih banyak lagi intinya. Perjuangan ada kegagalan. Perjuangan itu ada kegagalan, tetapi di dalam semangat negara kita, mati satu, tumbuh seribu. Itulah yang menjadi semangat warga negara Indonesia untuk menghadapi para kolonial ketika itu. Sekarang adalah, apakah saudara mempunyai doktrin? Kalau doktrin hanya cukup hanya dihafal atau diingat ya. Tapi ini doktrin pemahaman. Mati satu, tumbuh seribu. Ini menjadi hal yang perlu dicamkan pada saudara semuanya, seluruh warga negara, sehingga ketika kita hidup dalam kancah internasional, ada negara yang lain memperhatikan negara kita, maka kita berani menghadapinya. Penyebab kegagalan negara kita dahulu, pertama, kolonial atau penjajah melakukan divide and impera. Ya, memecah belah. Memang berbicara manusia itu mudah untuk dipecah belah supaya mereka tidak bisa bersatu. Ya, kalau dipecahkan memang mudah untuk dijatuhkan, dikalahkan. Ini sebagaimana pada kerajaan-kerajaan dahulu. Meskipun tadi kita ngomong Nusantara 1, Nusantara 2, tetapi masih ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang selanjutnya mereka dibuat konflik. Perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan, ini yang selanjutnya menjadi evaluasi kita bersama pada keadaan negara modern sekarang ini. Kalah dalam persenjataan, senjata teknologi, sistem, dan senjata sosial, SISOS. Nah, ini pada waktu dahulu kita harus mengakui bahwa senjata teknologi kita jauh lebih kurang baik daripada para kolonial. Begitu juga senjata sosial kita. Mengapa? Karena ya memang pada waktu itu kita adalah negara yang masih baru mencari peradaban, mencari jati diri, sehingga orang-orang Eropa datang ke sini, taruhlah misalkan Belanda, Prancis, Inggris, dan sebagainya, kehadiran mereka di sini lebih dari segala-galanya. Peradaban di Eropa pada waktu itu lebih tinggi. Kolonial melakukan tipu muslihat, politik king, politik curang, dengan perundingan tetapi dijerat dan ditangkap. Ini adalah cerita atau sebuah gambaran bagaimana pada waktu zaman penjajahan kita sering ditipu. Contoh saudara ketika melihat Pangeran Diponegoro, katanya diajak berunding. Karena kan Pangeran Diponegoro itu sebuah ancaman terhadap Belanda. Sehingga maka dicarikanlah yang namanya cara bagaimana menangkap Pangeran Diponegoro. Ya katanya sih diajak berunding, tapi akhirnya dijerat, ditangkap, diungsikan, akhirnya para prajurit atau pendukung Diponegoro lari kemana-mana, menyelamatkan diri karena para pemimpinnya sudah tidak bisa mengendalikan secara langsung. Kalau sekarang mungkin Pangeran Diponegoro mampu bisa mengendalikan pakai handphone, tapi pada waktu itu kan belum bisa, tidak ada. Ide pemikiran baru, kegagalan perjuangan putra-putri daerah mengilhami adanya pemikiran baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
melalui jalur non-fisik dipelopori Budi Utomo pada 20 Mei 1908 mengurus negara sendiri. Jadi Budi Utomo hadir digunakan untuk para generasi muda pada waktu itu, bagaimana kita kok dijajah lama? Ini harus bisa mandiri. Maka ada tema yang paling bagus pada 20 Mei 1908 tersebut untuk berjuang secara non-fisik. Selanjutnya, di sela-sela itu lahirlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PNI, Parkindo, dan sebagainya. Ini semuanya untuk kemerdekaan. Pada waktu itu kan mereka semua merasa masih dijajah. Angkatan 08, Angkatan Perintis dari Kebangkitan Nasional. Itu label bagi mereka semuanya. Jadi, pada 20 Mei 1908, menjadi label, maksudnya dinamai selanjutnya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Karena para founding fathers pada waktu itu berpikir, bagaimana ide dan pemikiran untuk menghadirkan hal yang baru setelah kegagalan perjuangan putra-putri daerah kita. Selanjutnya puncaknya adalah perjuangan itu pada 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda, perwujudan persatuan dan kesatuan. Mereka para generasi muda dari seluruh arah angin atau seluruh daerah, kemudian membuat keputusan Ikrar Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa satu, yaitu bahasa persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. Itulah tiga yang diikrarkan untuk membangkitkan nasionalisme kita, untuk menghadirkan ketahanan nasional kita. Karena mereka paham kalau tidak dengan cara seperti ini, sulit untuk menghadirkan kemerdekaan. Pada waktu itu juga dikumandangkan lagu Kemerdekaan Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman, yang maksudnya karya W.R. Supratman, yang saudara mengenal W.R. Supratman. Kalau di Surabaya ada makamnya, saudara pasti akan langsung, itu pembuat atau yang membuat lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya lagu tersebut menjadi lagu kebangsaan kita, dan setiap ada kegiatan dikumandangkan. Hakikat ketahanan nasional, kajian keempat, dan ATG merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Maksudnya saudara atau seluruh warga negara perlu menampilkan apa yang menjadi hambatan, tantangan yang selanjutnya diberikan solusi keempat. Romawi kuno menulis civis pacem, parabellum, siapa yang mendambakan hidup damai, bersiaplah untuk perang, sebab lawan akan menyerang kita tanpa memberitahu dahulu. Ini kan model dahulu tema-temanya perang. Apakah sekarang tidak? Sekarang tetap ada juga. Siswa parabellum itu masih tetap berjalan atau hadir, tetapi dengan suasana yang berbeda, yaitu suasana yang semua beronline. Ancamannya tidak nyata seperti sekarang di dunia maya yang akan muncul. Kalau itu dibiarkan juga menjadi ancaman nanti, sekitar 100 tahun lagi akan tercatat bahwa pada kesempatan ini, misalkan bla 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 bla, para generasi muda atau anak bangsa tidak mampu melawan terkait dengan para kolonial di dunia maya. Contoh misalkan, maka itu harus diwaspadai. Hakikat ketahanan nasional ada tujuan minimal, ada tujuan maksimal. Tujuan minimal menjaga, mempertahankan, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa. Tujuan maksimal wahana menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi, apa yang kita bincangkan mulai awal
sampai akhir tadi sebetulnya sebagai solusi atau jawaban dari hakikat ketahanan nasional. Kita memang masih bercerita panjang tentang sejarah ketahanan nasional kita. Di situ ada ancaman, gangguan yang merupakan ATGH kita, dan selanjutnya ada solusi yang selanjutnya keempat kita. Pada kesempatan ini, suasananya juga sudah berbeda, tetapi kita pada pertemuan ke-12 ini membincangkan apa yang pernah terjadi dahulu dan sampai saat ini. Tetapi untuk ke depan, nanti kita pada pertemuan ke-13. Intinya bahwa ketahanan nasional merupakan hal yang perlu kita jaga secara bersama. Hakikatnya dengan dua tujuan, bagaimana minimal kita mampu menjaga, saudara mampu menjaga, mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa, meskipun saat ini adalah dunia maya, dunia yang tanpa batas, dunia yang kelihatannya tidak bisa saudara alami secara langsung, tapi semua tahu terkait dengan perkembangan yang ada. Maksudnya, ancaman-ancaman terhadap negara kita itu ya saudara tahu. Bahkan pada debat Pilpres 2019 kemarin, ada yang mengatakan 2030 Indonesia akan hancur. Itu kan ancaman yang kalau saudara tidak mengantisipasi bisa terjadi. Tetapi kalau saudara bisa mengantisipasi dengan baik, kemungkinan itu tidak terjadi. Tujuan maksimal dari ketahanan nasional, ya pada pertemuan ini dulu ya, wahana menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi, dengan kita tidak cukup memahami ketahanan nasional, tetapi selanjutnya mempraktekkan, atau ya kita semuanya terjaga untuk ketahanan nasional, maka kejayaan bangsa dan negara akan hadir. Adapun implementasinya, nanti kita pada pertemuan ke-13 ketemu untuk membahas lanjutan ini. Semoga ada manfaat, semoga saudara terjiwai dari ketahanan nasional. Nusantara 1, Nusantara 2 menjadi sebuah sejarah cerita yang bagus, kehebatan Indonesia, tetapi dia sempat hilang, sekarang hanya terukir di sejarah. Semoga saudara bisa dengan perkuliahan ini menghadirkan sejarah baru yang lebih baik dengan seluruh warga negara Indonesia. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.